Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita penuh sukacita dan bersyukur sebab kita telah sampai kepada bulan yang baru. Hari pertama di bulan Oktober, marilah kita memuliakan nama Tuhan. 2 bulan lagi Bapak Ibu kita akan menyelesaikan tahun 2024. Terpujilah Tuhan Bapak Ibu yang telah menuntun melawat kehidupan kita sampai detik ini. Untuk itu Bapak Ibu, marilah mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita, yang menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan dan hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati pikiran kami agar kami mampu memahami firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Selasa 1 Oktober 2024 tertulis dari kitab Yakobus 3 ayat 18. Yakobus 3 ayat 18 saya akan bacakan untuk kita semua. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, Yakobus menekankan ada 2 macam hikmat. Yang pertama, hikmat yang berasal dari Allah, dan yang kedua, hikmat yang berasal dari dunia. Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki hikmat dari Allah, hikmat dari surga, tentulah hidupnya akan mendatangkan damai. Tentulah hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Tentulah hidupnya mencerminkan hikmat-hikmat yang dari Allah. Dia tidak akan mendatangkan kekacauan. Dia akan menjauhi perselisihan. Dia tidak menciptakan pertengkaran, perselisihan. Justru orang-orang yang memiliki hikmat yang dari Allah dalam dirinya, hidupnya akan membawa damai. Hidupnya akan menciptakan damai dimanapun dia berada. Dan menunjukkan kelemah lembutan kasih yang dari Allah. Tetapi Bapak Ibu sebaliknya, orang yang menyepelekan hikmat yang dari Allah, orang yang tidak berpegang kepada hikmat yang dari Allah, tetapi hidup dalam hikmat duniawi, tentulah hidupnya akan dipenuhi iri hati, kesombongan, kecongkakan, rasa dengki, dendam. Hidupnya manipulatif, tidak jujur, dan hidupnya Bapak Ibu selalu menciptakan perselisihan, pertengkaran, pertikaian, dan keinginan-keinginan jahat berdiam di dalam hatinya sebab dia memegang hikmat duniawi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk itulah dikatakan para orang bijak pentingnya spiritualitas. Kecerdasan intelektual memang penting. IQ, kecerdasan intelektual memang penting. Tetapi kecerdasan intelektual tanpa kecerdasan spiritualitas itu tidak akan berguna Bapak Ibu. Itu tidak akan membawa dampak yang baik, dampak yang berguna bagi banyak orang, bagi sekelilingnya. Kecerdasan intelektual mungkin akan membawa kesuksesan karir, tetapi kecerdasan intelektual ditambah kecerdasan spiritual, hikmat dari Allah, akan sangat membawa dampak yang sangat luar biasa bagi dirinya, bagi keluarga, dan bagi banyak orang Bapak Ibu. Untuk itulah mari selalu mengejar kecerdasan spiritual itu, hikmat yang dari Allah itu Bapak Ibu. Hidup berhikmat, hidup
oleh hikmat Allah berarti hidupnya akan memancarkan kasih, kelemah lembutan, dan dia dapat menguasai hati dan pikirannya. Hikmat Allah itu akan menolong kita untuk bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu, mengendalikan diri dari emosi dan lain sebagainya. Hikmat Allah itu akan memampukan kita, membentengi di hati kita, membentengi pikiran kita, mengendalikan hidup kita Bapak Ibu, sehingga hidup kita dapat memancarkan hikmat Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang-orang yang memegang hikmat yang dari Allah, hikmat yang dari surgawi, tentulah hidupnya pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan hidupnya Bapak Ibu selalu menghasilkan karya-karya, buah-buah yang baik bagi banyak orang Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara khusus dalam mengawali awal bulan ini, awal bulan Oktober ini, marilah kita hidup dalam tuntunan hikmat Allah. Marilah kita hidup juga untuk saling mengasihi satu sama lain. Seperti ayat bulanan pada bulan Oktober ini, disesuai Almanak HKBP mengatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari hidup berhikmat, mengejar hikmat Allah, dan mari Bapak Ibu hidup dalam tuntunan hikmat itu, supaya hidup kita menjadi persembahan bagi Tuhan dan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami telah sampai di awal bulan ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini menuntun kami, menolong kami dalam menjalani kehidupan kami di 3 bulan terakhir dalam tahun ini, dan secara khusus dalam hari ini. Ya Tuhan, kami diingatkan untuk mengejar hikmat Allah di dalam kehidupan kami, agar seluruh kehidupan kami memancarkan kasih, memancarkan kedamaian, memancarkan buah yang baik bagi sesama. Dan biarlah hidup kami ini menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi dalam menjalani hari-hari ini, secara khusus aktivitas kami satu hari ini. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.